Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semester 7A. Di sini kami akan melakukan observasi dengan mewawancarai seorang advokat. Bersama kami Bapak Hendra Gunawan, SHMH. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak telah meluangkan waktunya kepada kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Laila Iklimah Lubis. Nama saya Purnama Erdisari. Saya Lisani Ulfa. Saya Widiwa Ansari. Baiklah, langsung saja masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak Hendra Gunawan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama akan saya ajukan kepada Bapak. Menurut Bapak, advokat itu seperti apa sih dan apa dasar hukum dari profesi advokat? Advokat itu jadi orang yang berprofesi sebagai penyedia atau penjasa hukum, ya konsultan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu memang sudah diatur. Jadi orang yang sudah memang memenuhi kriteria yang memberikan konsultan hukum atau bantuan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan itu. Baik Pak, selanjutnya coba Bapak jelaskan gimana Pak sejarah singkat struktur organisasi profesi advokat tersebut. Organisasi advokat itu sebelum lahir Undang-Undang Advokat itu yang berdiri di Indonesia itu ada 4. AAI, Asosiasi Advokat, ya kan? IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, API, Perhimpunan Pengacara Advokat Indonesia, dan SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Baru sebelum lahir itu hadirnya Peradi, ya kan? Peradi itu mengaku organisasi tunggal advokat. Artinya setelah berjalannya waktu maka timbullah multibar. Multibar itu organisasi banyak. Bermunculan organisasi advokat yang lain seperti PPHN, seperti PAI gitu. Muncullah organisasi advokat yang lain itu Peradri, itu aja. Semua profesi kan memiliki kode etiknya masing-masing. Benar. Jadi kode etik dari advokat itu diatur di dalam apa dan apa saja kode etiknya? Kode etik itu semua organisasi advokat punya kode etik dia. Semua organisasi, bukan satu dewan advokat, karena dewan advokat belum ada, ya kan, belum tercetus undang-undang advokat yang baru. Semua organisasi advokat itu mempunyai kode etik. Artinya kode etik itu mengatur semua advokat yang bermasalah, contohnya menelantarkan klien itu bisa mengadu ke kode etik. Kode etiknya itu nanti memutuskan bersalah atau enggaknya, minimal ya SP1 peringatan, kalaupun 3 kali berturut-turut ya pemberhentian dari organisasi advokat. Jadi organisasi advokat itu punya kode etik masing-masing. Jadi Pak, sesama rekan advokat apakah ada yang pernah melanggar kode etik? Jika ada, bagaimana mekanisme penegakan hukumnya terhadap si pelanggar kode etik tersebut? Ini sesama advokat. Iya. Advokat itu paling melanggar hukumnya begini, melanggar kode etiknya. Minimal advokat ini kan tidak boleh, misalnya si A punya klien ini, si B punya kliennya si B ini kita ambil, tak boleh. Nah, cara solusinya ya kita ada dewan etik namanya, dewan etik di organisasi. Nanti organisasi itu memberi teguran, itu saja sebenarnya. Nah, nggak ada yang lain. Kalau memang misalnya ya gini loh, yang saya bilang tadi, advokat itu ngambil klien orang gitu loh, itu melanggar. Dan yang kedua, tidak bisa si A yang berperkara, si B yang berperkara, kita dua-dua itu advokatnya kita, nggak boleh. Nah itu nggak boleh, harus sama-sama. Kamu cari advokat, si A pun cari advokat gitu.
Nggak bisa dua-dua yang berperkara, satu advokatnya, nggak boleh, itu melanggar aturan. Itu wajib, kalau misalnya apa, kode etik yang menyelesaikan yang dewan etiknya. Itu sih. Setahu saya di organisasi, itu loh, ya kan? Yang terakhir. Selanjutnya Pak, yang terakhir, apakah Bapak dalam menangani klien ada kesulitan-kesulitan yang Bapak hadapi? Kalau kesulitan sih enggak sih. Kalau memang sepanjang klien itu memang jujur dengan permasalahannya, kita enjoy. Artinya kan kita sebagai lawyer ini kan kita harus analisis perkara. Sebelum ke pengadilan kita teliti, kita pelajari dulu. Yang kesulitan kita itu ya cuma satu, kalau klien kita tak jujur. Nah, itu. Kalau klien kita jujur, ya oke. Misalnya suatu pencurian, yang kamu curi misalnya 12 tandan sawit. Dia ngaku sama kita, sama lawyernya cuma 5 janjang. Terakhir saksi kan itu misalnya dari perusahaan. Oh sekian janjang Pak, berarti kan tak jujur ya kan? Itu. Artinya kalau misalnya Perma nomor 2 tahun 2018, peraturan Mahkamah Agung itu di bawah 1.500.000 itu dia kan tipir, tindak pidana ringan, tidak mesti ditahan, gitu. Nah, artinya efek jerahnya seperti itu. Kalau masalah apa ya suka dukanya ya itu sih, kalau klien tidak jujur itu aja. Kalau yang lain happy saja sih. Kalau memang kita sudah kita jiwai kan, itu aja. Kamu kan bakal jadi advokat itu Pak. Insya Allah kalau ada rezeki kan bisa notaris kah, iya kan? Itu aja. Oke lah. 3. Demikianlah wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Hendra Gunawan SMA. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Bila mana dalam wawancara kami terdapat kata-kata ataupun perilaku yang salah, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.